Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala al-musannif al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama'il amilin fid darin amin. Masih kita tentang sekelumit bagaimana kepribadian Imam Syafi'i, imam yang kita ikuti mazhabnya. Wa qala Ahmad ibnu Yahya, seorang alim yang bernama Ahmad ibn Yahya berkata, kharaja Syafi'i yawman min suqil qanadil fatabi'nahu. Kata Ahmad bin Yahya, kami pada suatu hari, Imam Syafi'i itu keluar katanya. Imam Syafi'i itu pada suatu hari keluar dari pasar. Kami ikut, kata Ahmad bin Yahya ini, kami ikut. Imam Syafi'i keluar dari pasar, kami ikuti beliau. Fa idza rajulun yasbahu ala rajulin min ahli ilmi. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seseorang yang membicarakan atau menjelek-jelekkan orang lain yang punya ilmu agama. Ribah kalau istilah kita, gosip. Faltafata Syafi'i ilaina, maka Imam Syafi'i pun, kata Ahmad bin Yahya itu, Imam Syafi'i pun menoleh kepada kami. Faqala, kemudian Imam Syafi'i berkata, nazzihu asma'akum anistima'il khana. Bersihkanlah pendengaran-pendengaran kalian atau telinga-telinga kalian dari mendengar ucapan yang tidak baik. Kama tunazzihuna alsinatakum anin nutqi bihi. Sebagaimana kalian membersihkan lidah-lidah kalian dari berucap yang tidak baik. Fa innal mustami'a syarikul qail. Karena orang yang mendengar dosanya sama dengan orang yang berbicara. Jadi Imam Syafi'i di tengah perjalanan mendengar ada orang gosip, ghibah. Beliau noleh kepada teman-temannya bilang, bersihkan telinga kalian daripada mendengar itu. Artinya jangan dengar. Jangan dengar. Karena sebagaimana kalian membersihkan lidah kalian daripada mengucapkan yang tidak baik, telinga kalian juga bersihkan. Karena orang yang mendengar dosanya sama dengan orang yang ngomong. Jadi berarti kalau ada orang ngomongkan kejelekan orang, tutup telinga. Kalau tidak, lari. Tak enak beb, nanti dia tersinggung. Ente mau dia tersinggung atau ente mau telinganya dicucuk nanti, dia api neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika mendengarkan orang lain fitnah, gosip, adu domba, antara dua ya pilihannya. Telinganya ditutup atau lari. Kalau tidak, walaupun cuma dengar, sama dosanya seperti yang berbicara itu, kata Imam Syafi'i, dosanya sama. Kadang-kadang kan tak enak itu kan sama kawan, tak enak sama keluarga. Kalau pergi dia lagi ngomong, tinggalkan atau alihkan perbicaraannya dengan pembicaraan yang lain, atau bawa dia bergurau, bercanda, biar tidak berbicara yang tidak baik seperti itu. Wa inna safiha la yanzuru ila akhbathi syai'in fi wi'aihi. Sesungguhnya, kata Imam Syafi'i, orang bodoh itu, orang yang tidak baik, dia melihat sesuatu yang tidak baik dalam dirinya, fayahris an yufarrighahu fi aw'iyatikum, maka dia ingin juga membagikan keburukan itu kepada diri kalian. Orang yang jahat tuh begitu, dia nih jelek, dia suka ngomongkan orang, dia suka dengki iri sama orang, dia ingin sifat itu dia tularkan kepada orang lain. Walau ruddat kalimatus safi la sa'ida radduha kama yashqa biha qailuha. Nah, orang yang bodoh itu
kalau dia berbicara kemudian ucapan dia dijawab, dia akan bahagia, sebagaimana yang menjawabnya nanti akan menjadi orang yang celaka. Jadi artinya kata Imam Ghazali itu, kalau orang bodoh, orang tidak baik maksudnya, berbicara hal-hal yang buruk, jangan dijawab, diamkan ya. Karena kalau ente jawab, dia senang. Kata orang Pontianak itu belawan, senang dia. Sebagaimana dia senang, kamu nanti akan sengsara karena jawab dia. Makanya idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Apabila orang yang tidak baik berbicara sesuatu yang tidak baik, jangan jawab. Maka sebaik-baiknya jawaban untuk dia adalah diam, jangan dijawab. Misal zaman sekarang zaman medsos, di komen orang, dicaci maki orang, segala macam, dibully orang, jangan jawab, habis sendiri nanti dia, hilang sendiri. Makin dijawab makin jadi. Diam kan tuh. Imam Ghazali suruh diam, Imam Syafi'i suruh diam, jangan jawab. Karena kalau jawab dia senang, yang jawabnya sengsara, kata beliau. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata, kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i berkata, kataba hakimun ila hakimin. Ada seorang ahli hikmah menulis surat kepada ahli hikmah yang lain. Yaqul, dia berkata dalam surat itu, qad utita ilman, kamu sudah diberi ilmu agama, fala tudnis ilmak bi zulmatiz dzunub, maka jangan kamu kotori ilmu kamu dengan gelapnya dosa. Kamu sudah diberi ilmu. Kita ini walaupun bukan orang alim, tapi adalah Allah kasih kita ilmu kan, sedikit kan kita belajar kan. Kata beliau, kamu sudah diberi oleh Allah ilmu, jangan kamu kotorkan ilmu kamu itu dengan gelapnya dosa. Karena dosa itu kegelapan. Fatabqa, kalau kamu kotori ilmu kamu dengan dosa, fatabqa fi dhulmah, maka kamu akan terus dalam kegelapan. Yauma yas'a ahlul ilmi binuri ilmihim, pada hari kiamat nanti kamu akan gelap. Di mana pada hari kiamat itu orang yang punya ilmu dia akan bercahaya, sedangkan kamu akan gelap. Kenapa? Karena waktu di dunia ilmu kamu kotori dengan dosa. Jadi kegelapan itu bukan hanya di dunia, kegelapan itu nyambung sampai di akhirat, akan membuat dia gelap, sementara orang-orang ahli ilmu yang lainnya bercahaya karena ilmunya tidak dikotori dengan dosa. Wa amma zuhduhu, dan adapun tidak cintanya Imam Syafi'i kepada dunia, faqad qala rahimahullah, maka beliau rahimahullah Imam Syafi'i telah berkata, man qala, barang siapa yang berkata, innahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha faqad kadzib. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang berkata sesungguhnya dia mengumpulkan antara cinta dunia dan cinta Allah, bohong dia. Kalau ada orang bilang saya ini cinta dunia dan cinta Allah, bohong kata Imam Syafi'i. Kenapa? Cinta dunia tidak bisa bersatu dengan cinta Allah. Orang kalau cinta dunia pasti tidak cinta Allah, dan orang kalau cinta Allah pasti dia tidak cinta dunia. Tapi ingat ya, saya ingatkan lagi, bukan artinya tidak cinta dunia itu hidupnya miskin melarat, bukan. Imam Ghazali bilang, apa kata beliau? Tidak cinta dunia itu adalah bahasa Arabnya zuhud. Orang yang tidak cinta dunia namanya zahid, sifatnya zuhud. Apa sih zuhud itu tidak cinta dunia? Kata Imam Ghazali, laisa zuhdu faqdal mali wa innama huwa faraghul qalbi anhu.
Kata Imam Ghazali, bukanlah zuhud, tidak cinta dunia itu bukanlah tidak punya harta, kata beliau, bukan. Yang namanya tidak cinta dunia itu adalah dunia itu tidak ada dalam hatinya. Dunia cuma di tangannya saja, tidak sampai masuk ke dalam hati. Apa maksudnya? Dunia cuma di tangan. Dunia kalau hilang dari dia tidak pengaruh dalam hatinya. Tapi kalau dunia dalam hati, kalau dunianya hilang, sumpeknya bukan main. Maka ada orang kaya tapi dia zuhud, seperti Abu Yazid Muhammad Maliki, kaya raya tapi zuhud. Kenapa? Dunia cuma di tangannya, tidak sampai ke hatinya. Sehingga dunia itu kalau hilang tidak pengaruh sama beliau, dan dunia tidak menyebabkan beliau lupa sama Allah. Tapi ada orang fakir, miskin, melarat, cinta dunia. Siapa? Ketika dunia hilang, dia sumpuknya bukan main. Tapi ketika anaknya tidak sholat, tidak ngaji, dia biasa-biasa saja. Itu walaupun fakir miskin, cinta dunia namanya. Jadi tolak ukur cinta dunia bukan kekayaan, bukan gaya hidup, tapi dunia tidak ada dalam hatinya. Nah, Imam Syafi'i bilang, orang kalau cinta dunia, mikirkan dunia terus, itu pasti dia tidak cinta Allah. Karena kalau orang cinta Allah, dia tidak cinta dunia. Ini dua hal tidak bisa digabungkan. Wasagata sautuhu min yadihi farafa'ahu ilaihi insanun fa'aqahu jazaan alaihi 50 dinaran. Pada suatu hari, ini tentang kedermawanan beliau. Pada suatu hari beliau bawa cambuk. Jatuh cambuknya. Kemudian ada orang mengambilkan cambuknya yang jatuh itu, diberikan kepada beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau beri orang itu duit sebagai balasannya 50 keping uang emas. Satu keping itu sekitar 4 juta kali 50, 200 juta. Kasih beliau, cuma ngambilkan itu. Wasakha'u Syafi'i ashhar minasyamsi. Dan kedermawanan Imam Syafi'i itu lebih terkenal dari matahari. Ini ungkapan Imam Ghazali ini. Artinya kalau kedermawanan beliau itu sudah terkenal lah, luar biasa. Itu kedermawanan beliau itu seperti itu. Makanya wajarlah beliau itu jadi orang yang dicintai oleh Allah, wali. Ilmunya, zuhudnya, amalnya, dermawannya. Nah sekarang nih, wa yadullu ala khaufihi, takutnya sekarang, takutnya. Wa yadullu ala khaufihi min Allah Ta'ala, dan yang menunjukkan tentang takutnya Imam Syafi'i kepada Allah Ta'ala, wa ishtighali hammihi bil akhirah, dan sibuknya semangat beliau, perhatian beliau itu untuk akhirat. Maruya anhu, ada suatu riwayat dari beliau, annahu, bahwasanya beliau Imam Syafi'i sami'a, pada suatu hari mendengar Sufyan bin Uyainah. Ada seorang alim juga di masa beliau itu namanya Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i mendengarkan dari Sufyan bin Uyainah ini, yarwi hadisan minar raqa'iq. Sufyan bin Uyainah ini menyampaikan, meriwayatkan suatu hadis yang mana isinya sangat membuat takut. Fahusya ala Syafi'i, pingsan waktu Imam Syafi'i itu, pingsan. Faqila lahu qad mat, sampai ada orang bilang ini kayaknya mati Imam Syafi'i ini, saking parahnya pingsannya. Faqala, kemudian orang-orang bilang, in mata faqad mata afdalu ahli zamanihi, kalau Imam Syafi'i ini meninggal berarti telah wafatlah orang yang paling mulia pada zaman ini, pada zamannya beliau itu. Wa qara'a ba'dhum, dan sebagian orang ketika melihat itu membaca firman Allah dalam surah Al-Mursalat ayat 35, hadza yaumu la yantiqun, ini adalah hari di mana orang-orang tidak bisa berbicara kalau Imam Syafi'i itu meninggal. Faru'iya Syafi'i wa qad taghayyar launuhu, kemudian setelah pingsan itu dilihat Imam Syafi'i itu berubah warna badannya. Waqsha'arra jildu wa tarabat tiraban syadidan, ketika dilihat tuh badan, muka beliau tuh berubah, pucat pasih. Kulit beliau itu kayak orang takut, gimana gitu kalau kulit orang takut kan, merinding gitu.
kulitnya merinding, bulu-bulunya. Kemudian badannya bergetar, syadidan, getarnya kuat. Wa kharra maghsyian alaih, pingsan beliau. Falamma afaqa, ketika beliau sadar dari pingsannya, gara-gara dengar hadis tu, pingsan, gemetar badan beliau. Ketika sadar, ja'ala yaqul, beliau kemudian berkata, a'udzubika min maqamil kadzabin, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kedudukan orang-orang yang bohong, dari para pendusta. Wa i'radil ghafilin, dan aku berlindung dari kedudukan berpalingnya orang-orang yang lalai. Artinya aku berlindung jangan sampai aku ini termasuk orang-orang yang pendusta dan termasuk orang-orang yang lalai. Allahumma, berdoa langsung beliau, Allahumma ya Allah, laka khada'at qulubul arifin, hanya kepadamu lah tunduk hatinya orang-orang yang dekat kepadamu. Wa dzallat li haibatikal mushtaqun, dan tunduklah, hinalah kewibawaan di hadapanmu orang-orang yang rindu kepadamu. Jadi orang-orang yang rindu kepadamu itu, maka dia akan rela hina karena kewibawaanmu. Jadi orang-orang kalau rindu kepada Allah, dia rela menjadi hina karena kewibawaan Allah. Itu doanya Imam Syafi'i. Allahumma habli judak, ya Allah anugerahkanlah untukku kedermawananmu. Wa adhillani bisitrik, dan naungilah aku dengan penutupmu. Wa a'inni, dan tolonglah aku. Wa'fu an tagsiri, dan maafkan kekurangan aku. Bikarami wajhik, dengan kemuliaanmu. Tuh permintaan beliau setelah pingsan tuh. Ya, banyak permintaan beliau. Minta kedermawanan Allah, minta dilindungi oleh Allah, minta tolong sama Allah, minta maaf atas kekurangannya. Itu Imam Syafi'i. Jadi dengar hadis takut, pingsan, takut kepada Allah. Sayyidina Umar juga pernah tuh begitu. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang sudah dijamin masuk surga. Kan sahabat kan banyak tuh yang sudah dijamin Nabi Muhammad masuk surga, kan banyak. Ada di antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, itu dijamin masuk surga, banyak. Tapi ada 10 orang namanya disebutkan Nabi Muhammad langsung dalam satu majelis. Mereka itu menghuni surga. Mereka itu terkenal dengan al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. 10 orang yang dapat kabar gembira masuk surga. Ini 10 orang namanya disebut oleh Nabi Muhammad dalam satu majelis. Siapa mereka itu? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sayyidina Zubair ibn al-Awwam. Ini 10 orang sahabat dalam satu majelis, nama mereka disebut Nabi menjadi penghuni surga. Salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab, dijamin masuk surga. Tapi coba lihat Sayyidina Umar tu pada suatu hari mirip-mirip gini juga ceritanya. Kalau Imam Syafi'i mendengarkan hadis Nabi itu pingsan. Sayyidina Umar ketika lewat di salah satu rumah warga, beliau mendengar warga itu baca firman Allah SWT, Inna azab rabbika lawaqi, Inna azab rabbika lawaqi, ma lahu min dafi'. Dalam surah Nuh, Inna azab rabbika lawaqi, artinya sesungguhnya siksaan Tuhanmu pasti akan terjadi. Ma lahu min dafi', tidak ada yang bisa mencegahnya. Pingsan langsung Sayyidina Umar mendengarkan ayat tentang azab Allah. Tidak ada yang bisa mencegah azab itu kalau terjadi. Langsung pingsan. Pingsan diangkat sama orang, dibawa ke rumah beliau 1 bulan lebih tak bangun-bangun, karena takutnya kepada Allah SWT. Sayyidina Umar yang dulu terkenal kerasnya, masuk Islam balik hatinya, lembut, dijamin masuk surga padahal tuh, tapi sebegitu takutnya kepada Allah SWT. Makanya orang kalau soleh, tandanya satu aja, takut kepada Allah. Orang kalau ilmunya berkah manfaat, tandanya takut kepada Allah SWT. Tuh bagaimana Imam Syafi'i
bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, semuanya orang-orang takut kepada Allah. Ada juga seorang wali Allah namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau itu pernah nyuruh muridnya nyembelih kambing. Ini bagaimana orang-orang soleh itu takut kepada Allah. Beliau nyuruh murid beliau nyembelih kambing, muridnya salah sembelih. Kan kalau nyembelih itu kan harus dua urat yang putus kan, satu saluran makan, satu saluran napas, dua-duanya harus putus. Ini murid salah nyembelih, mati kambing tuh dengan cara yang salah, akhirnya jadi bangkai. Jadi bangkai, jangankan dimakan, disentuh aja najis. Nangis beliau. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas nangis sejadi-jadinya. Muridnya bingung, wahai guru, gara-gara kambing satu engkau nangis seperti ini, nanti saya ganti, kata muridnya. Apa kata beliau? Saya nangis bukan karena kehilangan kambing, tapi saya nangis takut nasib saya seperti kambing ini. Kata beliau, saya takut akhir umur saya salah, saya mati su'ul khatimah, jadi bangkai saya di hadapan Allah SWT. Nangis beliau. Itu kambing padahal sudah siap mau dimasak. Kalau dia betul nyembelihnya, dimasak kan bisa dimakan tuh, mulia dia. Kambing itu jadi mulia. Kenapa? Dagingnya dimakan jadi mulia. Tapi kalau salah, bagaimana mau dimakan? Bangkai, najis, dipegang aja tak boleh. Najis kan harus dibasuh lagi tangan. Apalagi dimakan tak boleh, haram jadi hukumnya. Nah itu beliau takut nasibnya seperti kambing itu, takut jadi bangkai, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makhluk yang najis itu beliau tidak mau. Nah itulah takut-takutnya mereka itu perlu kita pelajari. Bagaimana mereka dengan amal solehnya yang banyak, ilmunya yang tinggi, takutnya juga tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang makin tinggi ilmu makin takut. Kalau tidak tambah takut berarti ilmunya tidak berkah. Kalau tidak tambah takut berarti tidak manfaat ilmunya. Nah, kemudian wa amma kaunuhu aliman bi asraril qulub fayadullu alaihi annahu su'ila 'anir riya. Sekarang adapun Imam Syafi'i itu alim bukan hanya ilmu fikih dan lain-lain. Beliau juga alim tentang rahasia-rahasia yang berkaitan dengan hati. Maka yang menunjukkan atas hal tersebut, beliau pada suatu hari ditanya tentang riya. Apa itu riya? Faqala 'alal badiha ar-riya, maka beliau katakan dengan jelas, riya itu fitnatun, adalah suatu fitnah, aqadahal hawa, yang diciptakan oleh hawa nafsu, bihiyali absari qulubil ulama, fanadharu ilaiha bisu'i ikhtiyarin nufus fa ahbatat a'malahum. Riya itu fitnah yang diadakan, yang dibuat oleh hawa nafsu, yang mana riya itu dapat dilihat oleh mata hati para ulama. Jadi orang-orang yang punya ilmu tahu itu tentang riya dalam hatinya. Mereka merasa kalau mereka punya ilmu yang manfaat berkah, dia akan mengetahui apa itu riya yang ada di dalam hatinya. Tapi kalau ulama itu ilmunya tidak manfaat berkah, justru makin tambah ilmunya makin riya dia. Dan yang lebih lebih berpotensi untuk kena riya itu para ulama. Karena riya itu lebih banyak timbul dalam hatinya ulama. Riya dengan ilmunya, riya dengan amalnya. Ulama itu berada di dalam hatinya. Makanya kalau ilmunya tidak berkah manfaat itu bisa riya. Maka ulama yang seperti itu, yang dalam hatinya ada riya, dia akan melihat bahwasanya
jiwanya itu hebat, jiwanya itu orang baik, sehingga dia pamerkan kebaikan itu bukan karena Allah. Fa ahbatat a'malahum, maka sifat riya itu akan menghapus, menghilangkan pahala daripada amal yang dia lakukan. Gara-gara sifat riya, pamer, ingin dipuji. Riya itu kan pamer, ingin dipuji. Nah, gara-gara itu amal-amal solehnya akan hangus semua pahalanya, gara-gara sifat riya itu. Waqala, dan beliau berkata, iza anta khifta ala nafsik al-ujub fanzur ridha man tatlub. Nah, sekarang beliau bahas tentang ujub. Tadi riya, sekarang ujub. Ujub tu merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kalau riya pamer dengan amal. Kalau ujub merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih baik dari makhluk lain, itu namanya ujub. Kalau kibir, kibir itu sombong. Kibir itu sombong. Sombong itu dia merasa hebat, itu sombong. Tapi kalau ujub, dia merasa lebih baik dari orang, itu namanya ujub. Nah, beliau bilang apa? Iza anta khifta ala nafsik al-ujba, kalau kamu takut sifat ujub itu ada dalam diri kamu, fandur, maka lihatlah ridha man tatlub, kamu ini sebenarnya mencari ridha siapa. Jadi maksud beliau, di antara cara mengobati sifat ujub, sifat merasa lebih baik dari orang itu, di antara cara mengobati, kata beliau, kamu tanyakan dalam diri kamu, kamu berbuat, kamu melakukan sesuatu itu, kamu cari ridhonya siapa. Itu terus tanamkan, itu terus kita bisikkan dalam hati kita. Saya solat ini cari ridho siapa nih? Mau cari ridho Allah. Berarti tak usah merasa diri lebih baik dari orang lain, karena kita bukan pengen saing-saingan, cari ridho Allah. Oh, saya baca Quran ini untuk apa? Cari ridho Allah. Jadi untuk apa memperdulikan orang lain? Karena tujuan saya cari ridho Allah. Jadi kata beliau, fokuskan niat kamu cari ridho Allah. Dengan begitu, insya Allah tidak ada sifat merasa diri lebih baik daripada orang lain, kata beliau. Kemudian selain tujuan kamu mencari ridha Allah, yang kedua kata beliau, biar tidak ujub nih, yang kedua, wa fi ayyi na'imin targhab, dan kamu ini pengen dapat nikmat yang mana. Kamu tuh merasa diri lebih baik dari orang lain, kamu tuh pengen dapat nikmat yang mana? Kamu pengen dipuji, kamu pengen dibilang hebat. Apa nikmat itu yang kamu mau? Kan tidak. Kamu pengen nikmat apa? Oh, pengen nikmat berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga. Nah, kalau pengen berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga, pengen masuk surga sama beliau, jangan merasa diri lebih baik dari orang lain, karena nikmat yang kamu kejar adalah nikmat berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga. Nah, jadi itu kata beliau, kalau ingin menghilangkan sifat ujub, yang pertama kamu cari ridho siapa, bisikkan terus dalam hati. Yang kedua, kamu cari nikmat apa, kata beliau. Kemudian yang ketiga, wa min ayyi iqabin tahrub, dan kamu lari dari siksaan apa? Kamu lari dari siksaan apa? Kita lari dari siksaan apa? Dari siksaan kubur, dari siksaan akhirat. Nah, kalau kita pengen lari dari siksaan itu, jangan ujub, kata beliau. Wa ayyu afiyah tashkur, yang keempat kata beliau, keselamatan yang mana yang kamu syukuri. Artinya kamu ini tidak bersyukur ke atas nikmat sehatul afiat dari Allah, kata beliau. Yang kelima, wa fi ayyi bala'in tadhkur, kamu tidak ingat-ingat ke bala, ujian, siksaan yang Allah akan berikan kalau masih ada sifat ujub itu dalam hati. Ingat, kamu akan dapat bala. Ingat, kamu akan dapatkan siksaan kalau sifat ujub itu ada dalam hati. Ya, yang pertama apa tadi? Ingat ridha Allah yang kita cari. Yang kedua, nikmat Allah yang kita cari, nikmat berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga. Kemudian takutlah siksaan Allah, kata beliau. Kemudian syukuri nikmat Allah. Yang kelima, hati-hati kalau masih ada, kamu akan dapat bala, kata beliau. Kalau masih ada sifat merasa diri lebih baik daripada orang lain. Makanya kita diajarkan itu
kalau melihat orang yang lebih tua dari kita, ini biar tidak ujub, biar diri tidak bisa merasa lebih baik dari orang lain. Di antara caranya, kalau melihat orang yang lebih tua dari kita, katakan pada diri kita, ini orang lebih tua dari kita, berarti ibadahnya lebih banyak, kebaikannya lebih banyak dari kita, sedangkan kita masih muda. Tuh. Yang kedua, kalau melihat orang yang lebih muda dari kita, katakan pada diri kita, ini orang lebih muda dari saya lebih tua, berarti dosa saya lebih banyak, karena saya lebih lama hidup dari dia. Dia baru, kalaupun dia berdosa lebih sedikit daripada dosa saya, berarti dia lebih mulia dari saya. Kenapa? Dosanya lebih sedikit. Kalau orang tua, dia ibadahnya, amal soleh, kebaikannya lebih banyak, berarti dia lebih baik dari saya. Jadi kalau gitu, kita mandang orang tu semuanya lebih baik dari kita, bukan kita yang merasa lebih baik daripada orang lain. Itu namanya sifat ujub. Naam. Wa yadullu ala annahu arada bil fiqhi wal munadhara wajh Allah taala, dan selanjutnya yang menunjukkan bahwasanya beliau itu menguasai ilmu fiqih, menguasai ilmu tentang perdebatan, tapi beliau tidak ada tujuan lain, tujuannya mengharap ridha Allah. Apa yang menunjukkan bahwasanya tujuan Imam Syafi'i itu hanya ridha Allah dalam ilmunya, dengan ilmunya? Annahu qala, beliau pernah berkata, wadittu annan nas yantafi'una bihadzal ilmi wa ma nusiba ilayya minhu syai'. Tuh, apa kata beliau? Saya ingin sekali, senang sekali, suka sekali orang-orang mengambil manfaat dengan ilmu saya, tetapi ilmu itu tidak disandarkan kepada saya, artinya namaku tidak disebutkan, dan Allah kabulkan itu. Saya ulangi, kata beliau, saya ingin orang-orang dapat manfaat dari ilmu saya, tapi mereka tidak nyebut-nyebut nama saya gitu. Jadi beliau tidak mau disebut-sebut. Coba lihat kitab-kitab fikih sekarang, banyak karangan-karangan ulama yang ikut mazhab Imam Syafi'i. Kitab-kitab fikih yang kita baca tuh, karangan Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Al-Khatib, karangan Safina, Syekh Salim bin Sumir. Padahal mereka semua tuh induknya Imam Syafi'i. Kitab Imam Syafi'i ada namanya Al-Um, kitab karangan Imam Syafi'i itu Al-Um. Tapi orang banyak pakai kitab karangan ulama lain, padahal ulama itu semua ikut Imam Syafi'i. Tapi ketika dibaca kitabnya, faqala al-musannif al-Imam An-Nawawi, maka berkata pengarang kitab ini Imam Nawawi. Bukan Imam Syafi'i yang disebut kan? Imam Nawawi, imam ini, imam ini. Padahal mereka semua sumbernya daripada Imam Syafi'i. Karena beliau memang minta nama beliau itu jangan populer, nama beliau itu jangan disandarkan daripada ilmu. Padahal asalnya dari beliau, ijtihadnya beliau, fatwa-fatwanya beliau, Imam Syafi'i. Itu menunjukkan bagaimana tujuan ilmu beliau bukan yang lain. Tujuan beliau hanya mengharapkan ridha Allah, tidak pengen pujian-pujian daripada orang lain. Itu Imam Syafi'i. Makanya kita enak dah, kita ni udah enak dah. Kita kalau mau tahu suatu hukum, misal berapa sih rukun solat, tak usah repot-repot nak buka Quran, nak buka hadis apa ni, alah repot, bacanya repot, belum ke artinya kan gitu, repot. Udah, tinggal ambil kitab fikih mazhab Imam Syafi'i, baik kitab beliau atau kitab ulama yang ikut mazhab beliau. Udah instan, tinggal kita baca ya. Makanya hati-hati ya. Saya ingatkan, hati-hati. Banyak kita dengar sekarang, udah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini dari bahasanya udah tidak benar. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang namanya orang kembali itu kan berarti dia pergi. Sekarang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Emang kita pergi kemana nih? Emang kita ninggalkan Al-Quran dan Sunnah selama ini sampai mau kembali lagi? Kan tidak. Emang kita dari dulu pakai Al-Quran dan Sunnah. Cuman dari segi hukum kita ikut ulama. Lah ulama ini dasar hukumnya ya Al-Quran dan Sunnah lah. Imam Syafi'i. Jangan bilang Imam Syafi'i itu telah ikut Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran.
10 tahun hafal kitab Muwatta hadis yang dikarang Imam Malik, yang disusun Imam Malik. 15 tahun jadi mufti, nyampaikan fatwa. Hafal Quran, hafal tafsir Quran, hafal asbabun nuzul, hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Jadi beliau ngambil hukum tu dari Al-Quran, dari hadis. Kita tinggal telan ya kita. Kita mau buka Al-Quran sendiri, asbabun nuzulnya tak paham, tafsirnya tak paham, hadis yang mana sahih, yang mana hasan, yang mana dhaif tak tahu, arti hadis tak tahu. Maka jangan macam-macam kita nak ambil hukum sendiri, jangan. Udah ikut je lah, tinggal ikut kita ni. Tinggal ikut beliau-beliau ni. Beliau sudah ngasih kita instan, tinggal kita makan ya, tinggal kita konsumsi. 6. Dahsyat. Belum. Ya, saya ingatkan lagi ya, hati-hati dengan orang yang berkata seperti itu. Al-Quran dan hadis bukan level kita, bukan level kita. Ya, bukan level kita. Kita ni baca Quran, tajwid yang kadang salah, yang mana idgham, yang mana ikhfa, yang mana iqlab, yang mana izhar kadang salah. Matnya ini berapa harokat, matnya salah. Baca Quran salah, apalagi mau artinya, apalagi mau tafsirnya, apalagi mau asbabun nuzulnya. Baca Qurannya salah. Maka kita tinggal ikut beliau, yang mana beliau juga sumbernya Al-Quran dan hadis. Dan kita tinggal ikut aja, ikut para ulama yang kompeten, Imam Syafi'i dan ulama yang ikut dalam mazhab Syafi'i. Karena kita ikut mazhab Syafi'i, yang ikut Imam Maliki, Hanafi, Hambali ya terserah. Semuanya betul, 4 mazhab ini semuanya betul. Nah, kemudian wa hadza qati'un fi annahu lam yurid bihi syaitan fin nas wa mata' al-ghurur. Dan itu menunjukkan beliau itu tidak kepengen pujian dari manusia, dan beliau tujuannya ilmu beliau itu bukan untuk mencari dunia yang menipu ini. Wa qala, dan beliau berkata, ma nazartu ahadan qattu fa ahbabtu an yukhti. Tuh, bayangkan tuh Imam Syafi'i itu bilang apa? Tidaklah saya pernah berdebat dengan seorang pun dan saya ingin dia salah. Tidak. Saya pengen kalau berdebat tu saya pengen dia yang benar, bukan saya, kata Imam Syafi'i. Payah mencari orang macam ini zaman sekarang. Saya kalau berdebat sama orang, saya kepengen orang itu tidak salah, saya kepengen dia yang benar. Kenapa? Karena Imam Syafi'i kalau debat tu cari kebenaran, bukan cari menang. Cari benar. Dan beliau kepengen benar itu datangnya dari orang. Dia tak pengen orang itu salah. Nah, kalau sebagian orang kan dia debat pengen cari menang, bukan cari benar. Dia udah jelas salah, ada ya keles itu, keles sana keles ini, yang penting dia menang. Udah tahu itu benar, tetap dia cari keles, macam mana dia menang. Nah, itu kan egois namanya, ikut hawa nafsu. Imam Syafi'i tidak, yang penting benar, tidak peduli beliau. Kalau bisa yang benar tu dari lawan debatnya. Itu Imam Syafi'i. Wa ma kallamtu ahadan qattu illa ahbabtu an yuwaffaq wa yusaddad wa yu'an, an yuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana wa yakuna alaihi ri'ayatun min Allah Ta'ala wa hifdhun. Apa kata beliau? Tidaklah aku berbicara dengan seseorang kecuali aku berharap orang itu diberi taufik oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dan selalu dalam penjagaan Allah. Jadi Imam Syafi'i ketika ngomong sama orang, ketika berdebat sama orang, satu, Imam Syafi'i ingin orang itu benar dalam debatnya. Yang kedua, Imam Syafi'i ingin orang itu selalu dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah, pertolongan Allah, diberi taufik oleh Allah SWT. Dia ingin lawan debatnya ini benar, dan ingin selalu dijaga oleh Allah SWT. Nah, ini kan pelajaran, ini penting. Jadi ketika kita debat, misalnya mendebatkan sesuatu tu, tanamkan dulu dalam hati kita ini, tanamkan, mudah-mudahan kebenaran ini datang dari dia, mudah-mudahan dia ni tidak salah. Jangan aku harus benar nih, aku harus benar nih, dia harus salah, dia harus kalah, dia harus salah dan kalah. Jangan. Tanamkan dulu. Ini kita sudah belajar nih. Tanamkan dalam hati kita. Ketika debat ngomong sama orang tentang ilmu, mudah-mudahan dia yang benar, mudah-mudahan dia ditolong oleh Allah, mudah-mudahan dia dijaga oleh Allah SWT. Loh.
Kemudian apa kata beliau? Wa ma kallamtu ahadan qattu illa wa ana uridu an yubayyana Allah Ta'ala al-haqqa ala lisanihi aw ala lisani. Apa kata beliau ni? Dan tidaklah aku berdebat dengan seseorang, berbicara dengan seseorang, kecuali aku ingin Allah tampakkan kebenaran itu dari lisannya dia atau lisan aku, kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i harapnya gimana tuh? Lisannya dia dulu. Tuh, aku ingin Allah tampakkan kebenaran dari lidahnya dia atau lidahnya aku. Tapi Imam Syafi'i mengharapnya lidahnya dia dulu. Jadi Imam Syafi'i berharap kebenaran itu datang dari orang yang lawan debatnya. Waqala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal yang punya mazhab Hanbali, murid beliau ni, murid Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Ma sallaitu salatan mundu 40 sanatan illa wa ana ad'u li Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidaklah aku solat selama 40 tahun. Artinya setiap aku solat selama 40 tahun, aku pasti setelah solat mendoakan guruku Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal punya mazhab sendiri, mazhab Hanbali. Tapi beliau karena muridnya Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, ya. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Bukhari yang kita baca hadis Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Muslim, kitab Sahih Muslim, muridnya Imam Bukhari. Jadi kalau kita urutkan, Imam Muslim berguru kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Jadi kalau dikatakan, kenapa Imam Syafi'i itu tidak pakai hadis Bukhari? Macam mana mau pakai hadis Bukhari? Imam Bukhari itu di masa Imam Syafi'i itu belum jadi ulama, masih kecil, masih anak-anak. Kenapa? Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Lah Imam Ahmad bin Hanbal nih, gurunya Imam Bukhari, muridnya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu tidak ada Imam Syafi'i itu meriwayatkan hadis Imam Bukhari. Kenapa? Semasa Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu kitab Sahih Bukhari itu belum ada. Tuh. Nah, makanya Imam Syafi'i itu pakai kitab Al-Muwatta, kitab hadis Al-Muwatta. Kenapa? Yang ngarang guru beliau Imam Malik, ada kitab hadis namanya Al-Muwatta. Itu beliau kurang lebih segini tebalnya, 10 tahun beliau hafal kitab hadis itu. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal bilang, selama 40 tahun setiap habis solat saya doakan guru saya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita bahasanya gila lah, kalau kita doa itu gini, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali syekhi, syekhi itu guru saya, wali syekhi, dan untuk guru saya Al-Imam Syafi'i. Jadi gitu doanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali syekhi Al-Imam Syafi'i. Itu kalau gurunya, kalau beliau Imam Syafi'i. Nah kalau kita sebutkan siapa guru kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali syekhi fulan, siapa namanya. Nah, itu Imam Ahmad bin Hanbal melakukan seperti itu selama 40 tahun kepada guru beliau. Beliau doakan setiap habis solat. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah pada pertemuan akan datang ni tentang Imam Malik, ini tidak banyak disebutkan. Setelah itu lanjut lagi kajiannya. Nah.